Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Ilman Fajar Priyadi, NPM 202151094. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Filsafat dan Sejarah Matematika dengan dosen pengampu Bapak Dedi Nur Jamil. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang aljabar. Aljabar adalah bagian dari ilmu matematika meliputi teori bilangan, geometri, dan analisis penyelesaiannya. Secara harfiah, aljabar berasal dari bahasa Arab, yaitu al-jabr, atau yang dibaca aljabar. Ilmu ini ditemukan oleh Muhammad Ibn Musa al-Khwarizmi dalam bukunya mengenai konsep dan bentuk aljabar yang ditulis sekitar tahun 820 Masehi, yang merupakan seorang matematikawan. Ia dijuluki sebagai The Father of Algebra. Dalam bahasa Inggris, aljabar dikenal dengan istilah algebra. Bentuk aljabar memuat simbol-simbol yang menyatakan suatu bilangan yang belum diketahui nilainya. Bentuk umum aljabar memuat gabungan antara bilangan yang dengan peubah atau variabel. Pada bentuk aljabar, istilah yang umum digunakan adalah variabel, koefisien, konstanta, dan suku. Selanjutnya ke bentuk aljabar. Sebagai contoh, 3x tambah 7 sama dengan 12. Pada bentuk ini, kita ketahui bahwa 3 itu merupakan koefisien, X itu merupakan variabel, 7 itu dan 12 itu merupakan konstanta. Lalu apa sih artinya variabel, koefisien, konstanta? Mari kita bahas satu persatu. Variabel adalah suatu simbol atau huruf yang digunakan untuk menggantikan suatu nilai yang bersifat tetap, berubah-ubah tergantung persamaan yang memuatnya. Variabel biasanya dilambangkan dengan huruf seperti A, B, C, P, Q, R, X, Y, Z, ataupun huruf yang lainnya. Seperti contoh, 3X tambah 4Y tambah Z sama dengan 0. Nah, pada contoh ini, X, Y, dan Z itu merupakan variabelnya. Yang kedua ada koefisien. Koefisien adalah nilai yang digunakan untuk mengalihkan suatu variabel. Koefisien dalam bahasa Inggris disebut dengan koefisien. Nilai koefisien 1 biasanya itu tidak ditulis. Sebagai contoh, 3x tambah 4y tambah z sama dengan 0. Nah, pada persamaan ini 3 sebagai koefisien x, 4 sebagai koefisien y, dan 1 sebagai koefisien z. Nah, dalam koefisien z ini, 1 ini biasanya tidak ditulis karena sudah menjadi ketetapan. Selanjutnya masuk ke konstanta. Konstanta adalah suatu nilai yang bersifat tetap atau konstan, yang mana konstan tetap pada suatu bentuk aljabar. Konstanta dalam bahasa Inggris disebut dengan konstan. Ciri-ciri yang paling umum suatu konstanta yaitu tidak berkaitan dengan suatu variabel. Seperti dengan contoh, 3x tambah 7 sama dengan 12. Pada persamaan ini, kita tahu bahwa koefisiennya itu 3, variabelnya itu x, 7 dan 12 itu konstanta. Jadi konstanta itu yang tidak berkaitan dengan suatu variabel. Selanjutnya, istilah derajat. Derajat pada suatu bentuk aljabar adalah nilai pangkat tertinggi yang dimuat variabel bentuk aljabar. Berikut contohnya. Ini dia, misalkan bentuk aljabar itu 3x. Berarti derajatnya 1. Terus 3x kuadrat tambah 1, berarti derajatnya 2. Terus 3x kuadrat tambah 2x tambah 1, berarti derajatnya 2. 4x pangkat 4 tambah 2y kuadrat
tambah 1 derajatnya yaitu 4. 5x pangkat 6 tambah y derajatnya itu 6. Jadi derajat itu pangkat tertingginya. Pangkat tertingginya 6, pangkat tertingginya 4, pangkat tertingginya 2, pangkat tertingginya 2, pangkat tertingginya 1. Selanjutnya masuk ke suku. Suku pada bentuk aljabar adalah total elemen yang dimuat oleh suatu bentuk aljabar. Suku digunakan untuk mempermudah mengkomunikasikan bentuk aljabar sehingga mudah untuk dibahas. Contohnya adalah ini bentuk aljabarnya 2x, berarti suku pertamanya 2x. 2x tambah 1 berarti suku pertamanya 2x dan suku keduanya 1. 3x kuadrat tambah 2x negatif 1, suku pertamanya berarti 3x kuadrat, suku keduanya adalah 2x, suku ketiganya adalah 1. 4x pangkat 3 tambah 3x kuadrat tambah 2x negatif 1, berarti suku pertamanya 4x pangkat 3, suku keduanya 3x pangkat 2, suku ketiganya 2x, dan suku keempatnya 1. Jadi setiap suku itu biasanya dipisahkan oleh tanda plus atau minus. Plus atau minus ini yang memisahkan antar suku. Operasi aljabar. Seperti kita ketahui, operasi aljabar pasti ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian. Penjumlahan misal contoh soal 2x tambah 3y tambah 7x negatif 2y. Kita pisahkan sesama suku, misalkan 2x tambah 7x tambah 3y kurang 2y. Kita pisahkan suku x terhadap suku x, suku y terhadap suku y. 2x tambah 7x tambah 3y kurang 2y. Hasilnya 9x min y. Pada perkalian 2y kali 3 sama dengan 6y. Terus 3y tambah x dikali 4. Sifat ini berarti berlaku sifat distributif. 3y kali 4 tambah x kali 4. Hasilnya 12y tambah 4x. Contoh lain, 2x tambah 1 dikali y, berarti 2x kali y tambah 1 kali y. Hasilnya 2x y tambah y. Pembagian 3x tambah 3 atau 3x per 3, berarti kan ini koefisiennya yang dibagi berarti sama dengan x. Lalu ada pembagian terhadap variabel 3x per x atau 3x per x sama dengan 3. Lalu 8x kuadrat y per 2x sama dengan 8x kuadrat. 8 per 2 x kuadrat y per x sama dengan 4xy. Mungkin cukup sekian pembahasan kita pada video kali ini. Kita akan ketemu lagi di video pembelajaran berikutnya. Thank you, terima kasih, hatur nuhun, syukron, merci, gracia, dan ke jazakumullah, arigatou gozaimasu, hatur nuhun, sia-sia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.